Halo, selamat malam kaum tertindas. Bersama saya di sini PI. Kita akan bahas satu buku. Ya, di dalamnya isinya seperti apa nanti kita akan lihat sama-sama. Tapi saya perkenalkan dulu, buku ini ditulis oleh Der Socrates Sophia-Newman. Judulnya adalah Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini isinya pasti terkait dengan situasi Papua di era Prabowo Subianto selama menjadi Panglima TNI. Nah, ini menarik karena latar belakang Prabowo sekarang ini menjadi Presiden Republik Indonesia, dan latar belakang dalam konteks Papua bisa dikatakan pelanggar HAM yang dilakukan oleh di bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia saat ini. Kalau kita masih ingat, Mapindumo tahun 1995, pembebasan Sandra adalah di bawah pimpinan Prabowo Subianto. Di dalamnya kasus pelanggar HAM terjadi waktu itu, dan sekarang menjadi terpilih Presiden Republik Indonesia. Bagaimana melihat pelanggar HAM yang dilakukan juga oleh di bawah pimpinan Prabowo Subianto itu sendiri, sampai saat ini belum ada penyelesaian kasus itu. Kemudian persoalan-persoalan lain seperti penculikan aktivis di tahun 98 di Indonesia, itu juga dalam tanda kutip bahwa keterlibatan Prabowo itu sendiri. Sehingga menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana bisa katanya pelaku pelanggar HAM bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Terus bagaimana setelah jadi presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin saja sebagian orang sudah lupa, tapi sebagian orang yang merasa dikorbankan itu masih ingat sampai saat ini. Sehingga kita buku ini dikeluarkan oleh Socrates Sophia-Newman Pendeta Kidi di Papua, bagian Papua Pegunungan atau Lapago. Dan isinya seperti apa kita belum lihat isi buku dari ini. Ini masih segel, teman-teman, masih segel. Dan kita juga penasaran. Ini sebenarnya buku ini untuk membuka mata dan pikiran seluruh rakyat Indonesia melihat situasi Papua dari tahun 1960-an hingga saat ini Prabowo menjadi terpilih Presiden Republik Indonesia. Oke, sampai di situ dulu teman-teman. Terima kasih untuk para pemirsa yang sedang menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan kepada kita semua, agar kita melihat persoalan yang terus terjadi di Indonesia, terutama di bagian isu lingkungan, isu HAM, dan juga ekonomi, kesenjangan sosial, terus infrastruktur dan sebagainya. Bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan dengan langkah-langkah alternatif atau solusi-solusi terbaik sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di setiap daerah di Indonesia sendiri. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.